Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar pemirsa TV MUI Medan dimanapun Anda berada? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima ilmu yang baru lagi, merefresh wawasan kita seputar agama. Dan episode kita pada hari ini membahas tentang adab menjenguk orang yang sakit. Nah, pemirsa TV MUI Medan dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat muslim untuk menjenguk orang sakit, kemudian mendoakan kesembuhan. Nah, menjenguk orang sakit ini dapat juga menguatkan ukhuwah, menguatkan persaudaraan, dan juga solidaritas kita antar sesama. Lalu pemirsa, sudahkah kita menerapkan adab di dalam menjenguk orang yang sakit? Ada baiknya kita mengulas ini kembali. Sudah hadir di studio saat ini bersama saya, sama-sama perempuan, jadi saya lebih semangat. Ini ada Ustazah Dr. Anda Hajah Nur Salimi MAG selaku anggota Komisi Pendidikan Pemuda dan juga Kaderisasi MUI Kota Medan. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Manda. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan sehat semangat untuk membahas tentang walaupun menjenguk orang sakit gitu kan. Banyak yang sakit nih loh di luar Ustazah. Sebelum saya ke studio juga banyak teman-teman yang sakit. Mungkin lagi wabah ya. Kayaknya ini cocok untuk dibahas nih. Nah, pertanyaan pertama nih Ustazah. Apa hukum menjenguk orang sakit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV MUI dimanapun berada, Mbak Manda yang cantik, alhamdulillah bisa bertemu Mbak Manda pada sama-sama Ibu hari ini. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah menjenguk orang sakit ini merupakan salah satu hak muslim terhadap muslim lainnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan hakul muslim ala muslim sittun, di antaranya wa iza maridu fa'udhu. Hak seorang muslim itu terhadap muslim yang lainnya itu ada 6, di antaranya apabila dia sakit maka jenguklah dia. Nah, kalau ada di antara keluarga, sahabat, kerabat kita yang sakit, alangkah bagusnya kita menjenguk, karena itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam menjenguk orang sakit ini tentu kita punya adab. Ya kan? Kita harus punya adab dalam menjenguk orang sakit ini. Apa di antara adab-adab itu? Nah, yang pertama kita mendoakannya. Kita doakan agar orang yang kita jenguk itu cepat sehat. Ya. Bisa mendoakannya dalam doa yang panjang atau yang pendek ataupun dalam bahasa kita sehari-hari ya. Contohnya doa yang bisa kita ucapkan ketika kita menjenguk orang sakit itu as'alullahul azim rabbul arsyil azim ayyashfika. Artinya kita mendoakan orang yang sakit itu supaya cepat diangkat Allah penyakitnya sehingga sembuh, bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasa. Nah, kemudian kita menasehati agar sabar dan tabah dalam menghadapi penyakit tersebut. Nah, kita sampaikan kepada orang yang sakit itu, kalau dia sabar menerima penyakit yang dirasakannya, mungkin di sini Allah menghapus dosa-dosanya, karena dosa kita ini luar biasa banyaknya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali tak luput kita dari dosa. Jadi mungkin dengan sakitnya ini, sabar dia menerima takdir Allah dengan sakitnya itu, insya Allah Allah menggugurkan dosa-dosanya. Nah, kemudian adab kita dalam melihat orang sakit ini tak boleh berlama-lama, kecuali ya, orang yang kita jenguk itu menginginkan kita berlama-lama dengan dia. Tak boleh berlama-lama. Karena ada juga ya Ustazah yang dia tuh belum siap menerima, tidak nyaman, dia nggak nyaman. Kita berlama-lama menjenguknya begitu. Ya, jadi boleh kita melihatnya, ya, tapi jangan terlalu lama. Nah, kecuali kalau yang
sakit itu menginginkan kita berlama-lama dengan dia. Ya, mungkin dia nyaman dengan kita untuk berlama-lama dengan dia. Mungkin dengan kehadiran kita bisa membuat dia lebih tenang, ya, lebih menerima kondisi sakitnya dan sebagainya. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau tidak usah terlalu lama kita menjenguknya. Nah, kemudian adab kita terhadap orang yang sakit ini diantaranya, alangkah bagusnya kalau kita datang menjenguk orang sakit ini membawa buah tangan. Ya, karena dengan membawa buah tangan itu, apalagi yang kita bawa itu membuat dia senang untuk menikmatinya, walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tapi dengan buah tangan itu bisa mendekatkan rasa kasih sayang di antara kita yang menjenguknya dengan orang yang kita jenguk tersebut. Ya. Nah, dengan begitu ada ikatan cinta yang lebih kuat antara kita dengan yang sakit ini tadi, nah, semakin eratlah hubungan silaturahim kita, semakin sayanglah, semakin timbullah rasa cinta sesama kita. Nah, kemudian adab di antara kita menjenguk orang sakit ini menutup aurat. Karena banyak juga kita lihat, ya, ada orang melihat orang sakit itu pulang dari kantor dan sebagainya, tapi dia tidak menutup aurat. Ini enggak bagus. Nah, kalau kita melihat orang sakit ini, kita harus menutup aurat. Begitu juga orang yang sedang sakit itu kadang-kadang mungkin tersingkap auratnya, itu harus kita tutup. Enggak boleh kita melihatnya. Nah, kemudian adab di antara kita melihat orang sakit ini adalah memberi semangat, nah, kepada yang sakit ini, ya, bahwa dia harus semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, walaupun pada saat itu dia dalam keadaan sakit. Kita harus sampaikan kepada yang sakit ini bahwa banyak hikmah ketika dia dalam kondisi sakit tuh. Misal dia sakit pada usia 40 tahun, ban baru itu masuk rumah sakit misalnya. Betapa banyak nikmat yang telah dirasakannya selama dia sehat. Jadi jangan dipandang ketika sakitnya, tapi pandanglah ketika dia sehat itu. Tapi hikmah di balik sakit itu luar biasa. Mungkin dengan sakit itu bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Mungkin dengan sakit itu dia bisa istirahat lebih banyak, karena selama ini dia aktivitasnya luar biasa, tidak ada waktu untuk istirahat yang cukup dan sebagainya. Nah, kemudian adab kita terhadap menjenguk orang sakit ini menunjukkan kepedulian kita, menunjukkan rasa empati kita, ya, terhadap penyakit yang dideritanya, ya. Dan kemudian kita harus berkata yang baik-baik terhadap orang yang kita lihat nih. Jangan sampai kita menyakiti hatinya. Misal, orang yang kita lihat ini dalam kondisi sakit kanker, kita nggak boleh bilang kepada yang sakit ini, kemarin tetangga saya meninggal, sakit gitu, ya, kanker persis seperti yang dirasakan oleh ibu atau bapak ini, meninggal. Ini kan bisa membuat dia tidak semangat, ya, bisa membuat dia semakin sakit. Kita tidak boleh lakukan ini. Nah, kemudian dalam menjenguk orang sakit ini ada baiknya kita jangan membawa anak-anak. Nah, kenapa jangan membawa anak-anak? Karena kalau anak-anak yang kita bawa menjenguk orang sakit ini bisa menyusahkan kita sendiri juga, ya, bisa juga mengganggu orang sakit yang kita lihat. Taulah namanya sifat anak-anak, ya, kadang dia bermain, melihat barang-barang yang ada di sekitar yang sakit, mungkin dia ambil, dia berlari, bernyanyi dan sebagainya. Ini bisa mengganggu orang yang sakit, bisa jadi tambah sakit gitu, dan juga bisa membuat kita tidak nyaman, ya, mengunjungi orang sakit tersebut. Nah, kemudian jangan sampai membicarakan hal-hal yang negatif, ya. Walaupun hal-hal yang negatif ini ada keterkaitannya dengan yang sakit. Misal, ya, anaknya misalnya ada masalah di rumahnya, dia tidak tahu. Nah, ini jangan sampai kita sampaikan kepada yang sakit ini, karena ini bisa menambah beban daripada yang sakit ini. Nah, inilah barangkali adab kita menjenguk orang sakit ini. Iya, ada 10 ini yang saya catat dari Ustazah tadi, ya. Nah, Ustazah, bagaimana kalau kita misalnya nih teman kita sakit, terus kita tetap mengingatkan sholat pada yang sakit ini, karena kan sholat tuh nggak boleh ditinggal. Iya. Itu boleh, Ustazah, kalau begitu? Harus. Dan itu termasuk adab juga? Iya, termasuk adab juga, mengingatkan dia tetap berzikir kepada Allah, apalagi sholat. Sholat ini tak boleh ditinggalkan oleh siapapun selagi dia muslim, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dimanapun, dia tak boleh tinggalkan sholat walaupun dalam keadaan sakit.
Nah, kalau Allah juga sudah memberikan kemudahan kepada kita, kalau tak bisa sholat dengan berdiri secara sempurna karena kondisi tidak memungkinkan, boleh duduk. Tak bisa duduk, boleh berbaring. Tak bisa lagi menggerakkan anggota badan ketika berbaring untuk sholat itu, ya boleh dalam hati. Tak bisa baru disolati, begitu. Nggak bisa berwuduk dengan air, bisa tayamum, tapi sholat tak boleh ditinggalkan. Nah, kita harus mengingatkan orang yang sakit itu kalau kita lihat sudah waktunya sholat, apalagi waktu sholat itu sudah mau habis, nah kita harus ingatkan yang kita lihat itu harus melaksanakan sholat semampunya. Kalau Ustazah sendiri punya pengalaman pribadi tidak yang berhubungan dengan orang sakit, khususnya sakit keras, misalnya dia sudah terkena vonis dokter, sudah berada di ruang paliatif misalnya, sudah berada di ICU dan sebagainya. Terus bagaimana pengalaman itu membuat Ustazah sendiri ada pelajaran yang berharga dari peristiwa itu? Ada. Saya termasuk orang yang selalu ingin dan berusaha untuk melihat orang sakit ketika saya mendengar dia sakit. Kenapa? Karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita menjenguk orang sakit. Ada kita melihat seseorang itu sakit sudah, kalau menurut kita saat itu sudah sakratul maut gitu, ya. Dalam hati kita ini mungkin dipanggil Allah lah, sampai kita keluarga itu sudah mentalkinkannya, tapi Allah berkehendak lain, dia akhirnya bisa sembuh, sehat, alhamdulillah. Nah, tetapi ada juga yang pengalaman kita yang kita menjenguk orang sakit ini, menurut penglihatan kita dia sehat walaupun dalam kondisi sakit, tapi belum sampai ke sakratul maut itu. Kalimat yang keluar dari bibirnya masih bagus sekali, sampai dibilang itu tidak patah kalam begitu. Nah, tetapi Allah panggil dia, ya, yang luar biasa di saat itu. Kita tidak menyangka Allah memanggilnya pada saat itu. Ada pengalaman saya tidak saya sebutkan orangnya, ya. Dia seorang ibu, punya anak 12, itu luar biasa. Tetapi alhamdulillah, mungkin karena didikan si ibu ini, anaknya itu bagus-bagus, alhamdulillah, ya, 11 yang hidup, meninggal 1. Anak-anak itu berkumpul, ya, semua di saat itu. Nah, kemudian si ibu dicarinya tangan suaminya, ya. Dia seolah-olah meminta izin pada suaminya. Dia ambil tangan suaminya, diletakkannya di keningnya. Anak-anaknya luar biasa mengatakan, tetap mentalkinkan karena melihat kondisi si ibu itu memang sudah agak lemah, tapi tidak patah kalam. Ya, anak-anak mentalkinkan, dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian ada 2 anak laki-lakinya yang selalu bersama dia, ya. Kalau kemana pergi pun anak ini, ketika dia telepon, anak itu tetap datang. Kedua anak laki-laki yang sangat selalu membantunya itu ada di dekat dia, seperti sinetron saya lihat. Dia ambil tangan kanannya anak yang nomor 2 laki-laki, dia ambil tangan anak kirinya, kalau tidak salah anak yang nomor 8 atau nomor 9 itu di tangan kirinya, dia letakkan di dekat ininya. Ya, seperti itulah kondisi. Kan melihat kondisi seperti itu gerakan, kita tidak menyangka kalau si ibu akan pergi di saat, tetapi Allah berkata lain. Ya, padahal pada saat itu dia kondisinya duduk, bukan berbaring seperti orang sakit, itu tidak, tapi dia kondisi duduk, tidak mau dia dibaringkan. Setelah itu kemudian diucapkan la ilaha illallah, barulah la ilaha illallah, lepas dari la ilaha illallah itu dia pun lepaskan anaknya yang 2 ini, dia menyandarkan badannya sendiri ke tempat tidur. Kami ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu saya lihat di mata kepala saya sendiri. Saya melihat kondisi itu menjadi iktibar. Saya tidak tahu amalan apa yang telah diamalkan, yang telah dilakukan oleh si ibu ini, ya, sehingga dalam keadaan seperti itu, menurut pandangan kami yang melihat itu, dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Baik Ustazah, sebenarnya topik ini sangat menarik, tapi sayang sekali waktu kita tidak banyak. Jadi mungkin saya langsung ke pertanyaan terakhir Ustazah. Apa nih pesan Ustazah untuk pemirsa TV MUI Medan supaya berlomba-lomba meraih pahala dalam menjenguk orang sakit? Silahkan sebagai penutup. Baiklah, pemirsa TV MUI yang dirahmati oleh Allah, andaikan kita mendengar siapapun yang sakit
apakah tetangga, saudara, sahabat, baik orang itu yang kita suka ataupun yang kita tidak suka, bahkan orang itu memusuhi kita, kita jenguklah dia, kita datangilah dia ketika dia sakit. Bagaimana Rasulullah juga mencontohkan kepada kita, ya, dia melihat orang yang sakit pada orang itu memusuhinya, bahkan meludahinya, tetapi Rasulullah bersikap santun, tetap menjenguknya, akhirnya orang itu masuk Islam. Itu yang pertama. Dan selanjutnya, kalau kita melihat orang sakit ini, maka kita harus memberikan perhatian yang spesifik lah kepada orang yang sakit ini. Tunjukkan bahwa kita merasakan apa yang dirasakannya. Kemudian bantulah dia semampu kita. Kalau kita tidak bisa membantu dengan dana, tapi bantu dengan perhatian, bantu dengan doa, pahami apa yang sedang dirasakannya. Empati kita terhadap orang yang sakit ini ya sangat bagus kita tunjukkan kepada orang yang sakit, kita rasakan. Andaikan kita seperti itu, nah supaya dengan merasakan apa yang dirasakan ini bisa mengurangi rasa sakit orang yang kita lihat ini. Kemudian kita luangkan waktu untuk membaca penyakitnya, bagaimana penyakitnya, kemudian kita bisa memberikan solusi. Nah kemudian kalau kita sebagai orang yang menjaga orang yang sakit itu, nah, tunjukkanlah bahwa kita memang peduli terhadap orang yang kita jaga itu, kita perhatikan. Nah, kemudian kita siapkan makanan yang memang kita rencanakan seperti membuat buburnya dan sebagainya. Dan andaikan kita menjaga orang sakit ini, kalaupun ada kita berkomunikasi dengan orang luar, itu jangan pakai telepon. Artinya boleh kita gunakan komunikasi tapi lewat kirim pesan saja. Kenapa? Karena kita bertelepon bisa mengganggu orang yang sedang sakit, itu tidak bisa istirahat, apalagi sampai isi pembicaraan kita itu bisa mengganggu kesehatan, bahkan menambah sakitnya orang sakit yang kita lihat ini. Barangkali ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Mbak Manda. Ustazah, terima kasih banyak atas waktunya. Saya belajar banyak sekali. Sehat selalu dan sukses. Amin. Iya, pemirsa TVM UI Medan, demikian bincang-bincang kami tentang bagaimana adab menjenguk orang yang sakit. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Rahma Mandasari undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.